Kami sebagai masyarakat senantiasa kami mohon kekuatan sehingga kami selalu bisa mengabdi. Yang pertama, ingat kepadamu adalah Engkau yang Esa, Engkau yang satu. Dengan itu janganlah kami dibeda-bedakan. Berikanlah kami semua kesejahteraan, berikanlah kami petunjuk agar kami selalu ingat kepada keluarga. Dengan ingat kepada keluarga, kami yakin engkaulah akan sangat bahagia dan senang menanggudahi kita kami semua supaya mendapatkan keselamatan. Anugerah manuharam diwega anugerah kam biar tanam saru tanam nama saru anugerah kam dewa dewi mahna sijim iatnya kanang kalmakom laksami sidi sudir kayu nya senam keringan torah keringan anugerah manuharam. Nah, kemudian dengan perkembangan dan juga bantuan dari Pak Lurah yang menginisiasi bahwa Lurah ini dipugar supaya umat Hindu mempunyai tempat ibadah yang lebih layak, sehingga di tahun Februari 2003 dengan donatur utamanya mantan Bapak Kapolres Flores Timur, yaitu Bapak Ngurah, sehingga kami bisa mendirikan Padmisana yang cukup megah sampai sekarang, yang kita nikmati sekarang ini. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, Pak Ngurah Joni pindah tugas ke ini, kami juga bersyukur, mungkin juga ini kehendak Sang Hyang Widi-Wasi, Tuhan Yang Maha Esa, mendatangkan Kapolres juga yang dari Bali, yaitu Bapak Komang. Juga dia meneruskan apa yang sudah dirintis oleh para pengelama, sehingga kami bisa melangsungkan acara seperti ini. Sarana dan prasarana dalam mendukung kualitas iman umat tentunya menjadi peran dan tanggung jawab kita bersama. Atas nama pemerintah dan era, kami berharap kita semua boleh bergandengan tangan, bahu-membahu untuk membangun Flores Timur ini sesuai dengan profesi, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, membawa Flores Timur menjadi lebih baik hari ini dan hari-hari yang akan datang. Dan disambut secara adat dalam holot oleh Bapak Raja Larantuka. Bapak Kapolres ini, begitu juga Bapak Kapolres Larantuka, juga Ibu Ketua Bayangkari Kabupaten Flores Timur, juga Bapak Pengadilan Negeri
Larantuka, Ketua PHDI, Bapak, Ibu, anggota TNI Polri yang saya berani hormati, singkatnya kepada kita semua, semoga kita selalu mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kami mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan mungkin tidak berkenan atau mungkin itu salah. Itu karena kekurangan pengetahuan kami. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, diawali 4 bulan sebelumnya kami diharapkan bisa mendampingi umat kami di sini, di mana untuk bisa melaksanakan upacara belas pas ngentek linggih. Dan di sini belas pas yang mengandung pengertian membersihkan ngentek linggih supaya beliau berkenan tetap ada di sini di Purweri. Itu ngentek linggih. Siapakah beliau? Tiada lain, kami sebenarnya takut bercerita banyak, tetapi dengan informasi dari Bapak Raja, dengan Bapak Termaluruh, kami sepertinya tidak ada seperti rasa perbedaan. Kami bisa mencurahkan hati, ternyata kami bisa mendapatkan suatu kedamaian. Yang pertama, siapakah beliau yang kami stanakan di sini? Tiada lain adalah beliau yang menguasai gunung dan bumi. Itu makanya kami pergi ke gunung dan pergi ke dasar bumi atas restu dari Bapak Raja dan Bapak Tenrut dan semua yang sudah memberikan dukungan. Kami sangat yakin kami mendapatkan restu. Siapa beliau di gunung? Setelah kami bertanya kepada Bapak Raja dan Bapak, apabila kalau kita bersama-sama membuka baju pada waktu kita dilahirkan, siapakah yang menjiwai itu? Itu adalah roh, itu adalah Atman. Setelah orang itu meninggal, kami mati, roh itu kemana? Pasti roh ini kembali kepadanya. Kepadanya itu di mana? Karena kami meyakini dunia beserta isinya Tuhanlah semuanya menciptakan itu, maka itu jiwa yang diberikan kepada kita akan kembali kepadanya. Pertanyaan kedua, di mana beliau itu? Apakah beliau itu satu atau itu beliau dua? Ternyata kami bertanya kepada Bapak Raja dan Bapak Tandu, tiada lain adalah itu satu. Mohon maaf sampai kami bertanya, mohon maaf Pak, karena kami tidak tahu. Ide Sang Yang Widiwasa dengan Tuhan Yesus, dengan Allah, dengan yang lain itu yang tunggal. Apakah orangnya satu, apakah orangnya dua atau tiga?
ternyata semua sulit mengatakan bahwa itu dua. Kami diciptakan beliau, Bapak ini menciptakan beliau. Berarti kalau kita buka baju, kelihatan kita adalah tidak lain sama, adalah ciptaan beliau semuanya. Nah, bagaimana caranya, di mana beliau ada? Nah, beliau kami personifikasikan. Beliau adalah di mana-mana. Sulit kami cari dibedakan. Nah, di sini beliau duduk di tempat yang besar, duduk di beliau yang tempat suci. Beliau adalah di tempat yang utama. Tidak ada lagi yang kami lihat lebih tinggi dan utama, itulah gunung. Di sanalah beliau kami yakini Tuhan yang kami bisa personifikasikan adalah di gunung. Gunung itu di mana selalu kami muliakan. Seperti gunung yang tertinggi di Jawa, Mahameru, kemudian di Bali Gunung Agung, di Lombok Gunung Rinjani, dan di sini Gunung Ilmu Mandiri. Tiada lain, itulah yang sangat utama, itulah tempat beliau, tempat kami mempersonifikasikan adalah kami yakini beliau ada di sana. Beliau adalah sebagai Purusa, beliau sebagai Bapa. Tanpa ada gunung, tanpa ada Bapa yang melindungi, apabila gunung itu rusak, kami yakini akan membawa kehidupan di bawahnya itu akan gersang. Apabila gunung itu bagus, yakin kami mungkin akan menemukan air kehidupan yang mengaliri ke bawah seperti di sini. Tiada lain, sumbernya itu adalah gunung. Itulah yang memberikan hidup kepada kita, kami semua. Maka dengan itu kami mohon izin kepada Bapak Raja dan Bapak Pak Tamlu pada waktu itu ikut memuliakan keberadaan Gunung Ilmu Mandiri. Semoga itu Bapak selamanya itu berkenan. Selain itu juga tidak cukup kami ketemu dengan Bapak. Kami menemui ibu kita, Ibu Pertiwi, di mana beliau yang bersana jauh di bawah. Karena kami sulit mencari beliau, kami dibantu namanya Bapak Budi membawa botol itu yang kami yakini menjemput beliau begitu. Botol itu seperti ditayangkan tadi diikat oleh Bapak Mangku Budano, yakin sekali bahwa tidak ada air yang bisa masuk. Begitu dibalut, rapat sekali, dicoba ditenggelamkan di dalam air selama setengah jam. Tidak ada air setitik pun bisa masuk. Setelah dilaksanakan doa bersama, akhirnya air itu kita bisa dapatkan. Puji syukur di sini beliau, ibu kita, Ibu Pertiwi, sebagai yang memberikan kasih sayang kepada kita semuanya, yang tidak pernah menangis. Kami ibaratkan sebongkah batu karang yang kuat. Di sana betul-betul runtuh imannya, menangis, terseduh-seduh. Maka dengan itu kami yakini kami bisa menghadap kepada
Bapak yang ada di gunung, Ibu ada di Pertiwi. Beliaulah kami stanakan di sini. Mungkin teman-teman kami, saudara-saudara kami sudah tua, mungkin tidak bisa akan ke gunung. Kami di sini dekatkan. Maka dengan itu, kami semuanya rasanya tidak lain. Kita adalah bersaudara. Di sini kami mohon, mari kita semuanya, khususnya kepada teman-teman yang dari Bali, jangan sekali, apalagi 2 kali, lupa terhadap leluhur, lupa terhadap yang mengadakan kita. Siapapun beliau menyatukan di sini di Purwiri. Ingat, itu khusus dari teman-teman dari Bali, khususnya kami harapkan siapapun kita adalah saudara di mata Ide Sang Hyang Widiwasa. Contohnya, Bapak Kapolres, Bapak Komang, setelah kami beritahu pada waktu itu bahwa di mata beliau betul-betul tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Begitu juga walaupun perannya seorang doktor atau S1 S2, perannya tidak ada di atasnya, di sampingnya itu gelar. Gelar itu harus dilepaskan. Nah begitu juga di hadapan kaki leluhur beliau, kita nih harapkan melepaskan semua jabatan sehingga kita semuanya kelihatan sama. Itu dilakukan oleh Bapak Komang, sampai Bapak Komang itu di sini pernah kami lihat menjadi tukang sapu jam 12 malam. Nah mudah-mudahan, andaikan itu kekuatan Tuhan, andaikan itu pimpinan, andaikan itu raja, ada 8 raja kekuatan di dalam raja itu ada. 1, seorang raja, seorang pemimpin, bagaikan itu dewa hujan. Bagaikan hujan memberikan sesuatu kepada umatnya, sehingga air yang diberikan itu semuanya bisa kita rasakan hidup dan senang. Apalagi pada bulan ini bisa turun air, gimana senangnya. Nah beliau juga sebagai matahari yang selalu memberikan sinar, walaupun panas sinarnya, tetapi dengan siapapun yang disinari, kotoran sekaligus, jangan tidak kotoran sekaligus akan berubah fungsi, berhenti jadi sebagai kotoran, akan berubah. Itulah kekuatan daripada matahari yang beliau kita semuanya kita muliakan, kita puja, yang disebut Surya Brakti. Dan yang ketiga, beliau adalah mempunyai sifat ratih, sang yang bulan. Bagaimana lembutnya seperti seorang ibu yang memberikan kasih sayang, memberikan kesejukan, dia memberikan terang tetapi tidak panas. Begitulah pemimpin. Dan juga pemimpin juga sebagai kulit api. Siapapun yang akan menghalangi, yang akan merusak, di sana akan dilibas oleh panasnya api, sehingga akan menjadi abu. Itu kira-kira baru 4. Ada lagi 4 lagi. Sepertinya Yamu Brakti. Pemimpin di sana harus adil. Di sini pemimpin harus mampu menunjukkan keadilan.
itu disebut Yamu Brata. Begitu juga pemimpin disebut juga Bayu Brata. Bayu itu angin, daun kering pun jatuh di tempat satu, harus duluan tahu, jangan orang lain itu duluan tahu. Begitulah banyaknya fungsi pemimpin, maka pemimpin selalu pernah diharapkan agar umur panjang. Supaya berumur panjang, pemimpin yang baik, agar lebih panjang, lebih lama kita bisa ajak. Kemudian kita semuanya diharapkan selalu dekat kepada pemimpin sehingga pemimpin itu senang. Kalau pemimpin sudah di sini, bendahara sudah ada di sini, cepat-cepat dekati kepada beliau. Jangan nanti menyesal. Apabila Anda itu tidak baik, siapa tahu besok beliau menjadi orang nanti di pusat, sama dengan bendahara di sini. Kalau kita tidak dekat dengan beliau, baru nanti akan menyesal. Makanya marilah kita berbuat baik dengan menjadi anggota yang baik, selalu bisa mampu menyenangkan pimpinan, termasuk kepada Bapak Raja, termasuk Bapak Bupati, Bapak Tamanduruh. Kita selalu berusaha membuat senang. Itulah harapan kami. Semoga esok hari atau lusa Larantuka ini, kita ini bisa membawa sesuatu yang lebih berguna dari sekarang. Terima kasih, kekurangannya mohon maaf. Om Swastiastu. Kita temu rasa nanti untuk kita bertanya kepada hidup Anda lebih jauh, karena ini waktu sudah menunjukkan mau makan siang. Tapi sebelum kita beranjak ke acara tersebut, kita ingin mendengar suara merdu sapaan Bapak mantan Kapolres kita yang mempunyai ide brilian untuk mengagungkan Pura Agung Yeri. Saya daulat Bapak Ngurah Joni memberikan sekapur sirih. Terima kasih. Terima kasih susunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Salve, Budaya dan salam kebajikan. Yang terhormat, yang kami hormati, yang kami muliakan di Prade Gede Gunung, rekan sekalian, Bapak Kapolres Protim, senior kami, kakak kami, Bapak Dandim dari Protim yang pernah kami bekerja bersama-sama di Protim, Bapak Bupati yang mewakili, Bapak Asisten 2. Terima kasih sudah berkenan hadir, Bapak Raja, Batinus, Raja Larantuka, Bapak Ketua Pengadilan yang sebentar lagi akan pulang kampung ke Denpasar, ke Bali, Bapak masyarakat, Bapak Temi, Tema Luru yang pernah bekerja bersama kami. Apa kabar Pak? Bapak sekalian, ibu-ibu yang turut hadir pada acara siang hari ini. Kalau saya awali tanpa sebuah pantun, nggak cair rasanya suasana ini. Jatuh cinta bukan hanya soal logika, dia juga harus melibatkan hati. Sungguh bahagia bisa kembali ke Larantuka, bertemu dengan Bapak Ibu yang baik hati. Saya buatnya sambil duduk tadi di sini. Pokoknya dia buat apa tuh yang instan aja. Sesuai tema, tematik gue. Temanya apa ya? Gue tentunya seperti itu. Ini kebanggaan bagi saya keluarga, ya saya beserta istri, beserta keluarga bisa kembali hadir bersama Bapak Ibu sekalian ya, pada acara yang luar biasa ini. Ini mengingatkan pengalaman kami dulu pada saat kami berdinas di Flores Timur, kurang lebih 1 tahun 5 bulan pada saat itu.
Kemudian memang kalau kita tarik ke belakang, ya, Soekarno jas merah, jangan sekali meninggalkan jas merah, bukan, dan sekali meninggal sejarah. Jadi kalau saya pada saat itu memang pada waktu di Polda, di NTT sempat berpikir untuk menjadi nanti jadi Kapolres di tempat yang ramai, kota, banyak penduduknya, potensi banyak, ya seperti itulah. Ya. Kemudian ketika mendapat TR jadi Kapolres di Polres Timur, pada saat itu juga dapat TR-nya pada saat kami ya sedang berjuang melawan penyakit, ya pada saat itu kena demam berdarah yang memang lagi mewabah pada di Kota Kupang, ya. Saat itu ya sampai opname sampai di infus sampai mendapatkan donor topik darah atau trombosit, ya. Berjuangnya itu dapat TR, ya. Baca TR, buat semangat untuk laksanakan tugas seperti yang baru, akhirnya cepat sembuh, ya. Kemudian memang kami sebelumnya pernah berkeliling ke beberapa kabupaten di wilayah Polres di NTT karena pengalaman 1 tahun jadi kasubdit narkoba di Polda Nusa Tenggara Timur. Kesempatan saya juga untuk supervisi keliling-keliling melihat beberapa kabupaten di NTT, mana yang kota yang ramai, mana yang kurang ramai, mana yang sedang ramai. Ramai semua, semua bedanya ada kurang ramai, ramai sedang, ramai agak lebih ramai, nah, ramai semua. Ya. Kemudian setelah dapat Polres Timur, saya membayangkan, kenapa nggak dapat yang lebih ramai gitu. Ya, nah kita tahu kan Polres Timur kan kalau kata stand up komedian itu jalannya cuma 2, kalau nggak ke atas ke bawah. Kalau mau mana mau ke atas, kalau mau mana mau ke bawah, mau ke atas ke bawah. Jalannya cuma searah. Traffic kali hampir tidak ada, mungkin sudah tidak ada kali ya. Dulu pernah ada, sekarang mati, jadi tidak ada sudah. Ya. Jadi cuma segar segitu aja. Nanti di ujung balik kanan lagi, tapi bolak-balik itu aja jalannya. Kemudian sampai di sini saya juga berharap kenapa nggak dapat Pak Rami. Nah, sampai di sini ketika saya berdinas, ternyata setiap apa yang kita dapatkan ada hikmah di belakangnya. Ketika saya datang, kemudian ketemu warga sekalian, kemudian ketemu Forkopimda, ketemu tokoh-tokoh masyarakat, ya di berbagai kegiatan, berbagai waktu, ya. Ada saat itu ketika saya selami, ya, ternyata Polres Timur adalah kota tua yang banyak memendam sejarah, ya. Bahkan ada tradisi-tradisi yang umurnya sudah ratusan tahun. Nah, tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan. Kemudian peninggalan-peninggalan sejarah nenek moyang kita, leluhur kita juga banyak ada di sini. Kemudian masyarakatnya juga sangat kental menjaga adat istiadat. Itu hal yang khusus yang saya dapatkan. Kemudian kesempatan itulah yang saya gunakan untuk meningkatkan pemahaman saya tentang sejarah, meningkatkan kerajaan saya dalam mengenal adat istiadat setempat, kemudian meningkatkan nilai spiritual dan sebagainya. Jadi masuklah guru. Kami berdiskusi dengan warga setempat, ya, karena di pura ini adalah pura satu-satunya yang ada di Kabupaten Polres Timur. Kami lihat lokasinya sudah sangat strategis di ketinggian. Sangat sulit untuk mencari tempat yang strategis di masa yang sekarang. Jadi sampai warga dengan semangat kemudian ingin mencoba merenovasi satu izin karang yang lama, bukan yang sebelumnya. Giri mandiri. Nah itu diperbaiki. Nah, saya lihat tempat tingginya hampir sejajar dengan Pak Nusa. Di kami, kalau sudah ada perbaikan, dia lebih tinggi, Pak Nusa tidak boleh sejajar dengan kanan kirinya. Karena itu kami coba diskusi, kenapa kita tidak coba tinggikan sekalian renovasi pura yang kita miliki. Kemudian diskusi dengan warga, akhirnya kita berucap, saya akan coba bantu totalitas mampu saya untuk kita perbaiki Pak Nusa. Sehingga itulah maksud kemudian saya beserta warga sekalian yang ada di Polres Timur
bergotong royong, ya, bahu-bahu, ya, untuk memperbaiki pura, dibongkar, kemudian diberdirikan kembali. Nah, saya ingat tempat ibadah ada tradisi adat upacara yang dilaksanakan, upacara keagamaan. Ketika dibongkar ada prosesi, kemudian berjalan beberapa lama, beberapa bulan, ya, sampai kami memanggil langsung khusus tukang dari Bali. Ya, kebetulan memang juga saudara saya sendiri, sama saya sendiri, kebetulan punya bakat di bidang seni. Kemudian jadilah pada sana yang sekarang sudah berdiri juga kokoh. Nah, ketika sudah jadi, nah kemudian diresmikan, nah sekarang lah dirayakan, dibuat acara untuk bisa ya, digunakan sebagaimana semestinya. Itu proses sekilas tentang bagaimana pura awalnya berdiri. Renovasi berdiri, renovasi dilaksanakan. Kemudian setelah kami dipercaya pindah ke ND, mengganti kami dari kakak sendiri, Banyaman, dan Banyaman juga punya ya pengetahuan spiritual yang lebih baik lah dari saya sendiri. Ada beberapa tempat bahkan ketika kami kembali sini, ada beberapa tempat yang dulu waktu kami dinas tidak pernah saya datangi. Ternyata Banyaman lebih mendalam, menelisik lebih dalam, ke dalam, lebih jauh lagi. Saya kosong tahunya cuma tiang bendera yang kita laksanakan upacara ya dengan seizin yang pemilik di sana, Pak Remi, kemudian Bapak Raja, diskusi kami diizinkan karena sudah pernah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 17 Agustus ya, yang kita laksanakan upacara. Saya sampai di sana saja. Ya. Kemudian ternyata beliau lebih jauh lagi ke atas, ke belakang gitu. Ternyata ada beberapa hal-hal yang tidak saya ketahui pada saat saya berdinas di Forest Depot. Kemudian kemarin juga pengalaman berharga, saya pertama kali juga naik ke Gunung Jeli, itu pengalaman pertama saya, ya, sampai ke tempat leluhur yang ada pernah tinggal di wilayah Forest Timur. Itu suatu kebanggaan bagi saya sendiri. Memang setiap pemimpin memang punya misi, ya. Kalau saya ibaratkan, kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, namun terkadang yang kita peroleh itulah yang terbaik. Kadang kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita inginkan ke A, ternyata kita dapatnya B, mungkin B itulah yang terbaik. Seperti itu. Jadi pengalaman saya menjadi Kapolres di Forest Timur pada saat itu, sehingga saya membayangkan mungkin saya tidak ke tempat lain, saya dapatnya di Forest Timur karena memang hadir saya di Forest Timur, melakukan sesuatu, berbuat sesuatu kepada masyarakat sekitar, kepada warga umat yang ada di sini, kepada teman-teman sekalian, sehingga pengalaman inilah pengalaman yang berharga ya, yang mungkin tidak akan terjadi dua kali. Bagi kami kan tidak mungkin jadi Kapolres Forest Timur dua kali gitu. Karena Kapolres Forest Timur pindah menjadi Kapolres ini, besok balik lagi jadi Kapolres Forest Timur, itu hal yang kecil sekali, mungkin tidak mungkin. Ya, kalau baliknya jadi Kapolda NTT itu mungkin. Atau Kapolda Bali atau Kapolda bagaimana Kapolda Jatim, biasa Kapolda Bali cukup sudah. Itu pengalaman singkat saya, ya pengalaman yang luar biasa ketika kami berdinas di Forest Timur, dan sekarang saya setelah keluarga mendapat kepercayaan mengabdi, ya. Kalau bagi kami itu jabatan adalah amanah, pengabdian, tugas yang diberikan oleh negara untuk memberikan pengabdian sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sehingga kami sekarang dipercaya menjadi Kapolres ND, kami juga akan berbuat yang lebih juga apa yang bisa kami dedikasikan kepada masyarakat ND di sana. Itu pengalaman kami, semoga acara ini juga acara yang sangat bermanfaat, ya, sangat luar biasa yang digagas oleh Bapak Kapolres Forest Timur beserta rekan-rekannya lainnya. Semoga acara ini juga bisa membawa berkah bagi kita semua. Demikian yang saya sampaikan, singkat, padat, diawali dengan pantun, saya akhiri dengan sebuah pantun itu. Sungguh indah mawar berkah, harumnya semerbak menyentuh raga.
Semoga acara hari ini membawa berkah, menyatukan kita semua sebagai satu keluarga. Terima kasih Kak Adri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih. Indahnya pantun, kita semua ketawa, tapi ada yang senyumnya sangat manis melihat sang Bapak berpantun. Terima kasih Ibu, senyumannya buat Bapak. Dan terima kasih juga Bapak Kapolres ND pada siang hari ini bisa hadir. Beliau hadir hari berangkat, hari Rabu sampai tengah malam, istirahat 2 jam, hari Kamis harus mendaki. Malam tiba di sini lagi dari pendakian, balik pagi kemarin dari jam 9 sampai dengan jam 10 acara tidak berhenti. Baru berhenti setelah jam 10 beliau pulang. Hari ini hadir lagi, dan saya lihat ada 3 tongkat komando yang dalam sejarah di Pura Agung ini ada di tempat ini. Terima kasih telah diberikan kesempatan oleh Bapak moderator tadi sekaligus untuk memandu kegiatan ini. Kami mungkin tidak bisa sampai berbanyak pantun seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres ND, karena sudah ahli mungkin Kapolres ND, tapi kami hanya mengikuti saja semacam sapaan untuk turut bersukacita atas adanya keringanan langkah dari tiap peserta umat yang dapat meringankan kegiatan beribadah. Dan hal ini kita sambut bersama, semoga kegiatan ibadah ini berkah. Dan saya dengar sejarahnya mungkin tidak saya dapat ikuti dari awal sekali, tapi setidaknya saya mengulas dari Bapak Kapolres yang lama, Bapak Lurah yang setelah menjabat setelah dari Kapolres Lampung ke KND, untuk terus mengembangkan dan merintis agar lebih bagus dan sempurnanya tempat pura ini. Dan demikian juga ada penyampaian semakin bagusnya lagi, ternyata Kapolres yang baru turut serta dan tidak mau kalah dalam hal yang diperbuat oleh Bapak Kapolres yang lama. Mudah-mudahan harapan umat mungkin terwujud bersama Kapolres yang baru, bersama umat yang lain yang turut mendukung kegiatan lancar dan sempurna kegiatan pada ini. Mungkin pada kesempatan ini yang paling utama sekali lagi kami sampaikan bahwa kegiatan beribadah di tiap agama saya kira sangat penting. Ada semacam kekuatan dan hati ingin menyatukan batin kita dengan Yang Maha Kuasa, sehingga dari setiap agama pasti ingin mengharapkan ketenangan dan kenyamanan dalam setiap kegiatan ibadah. Dan di sini saya lihat ada tempatnya di Pura Larang juga. Selanjutnya kebersamaan ini dalam hal beribadah ini saya lihat saling mengayomi, dan ini dari berbagai kalangan yang saya lihat, dari TNI, Polri, dari instansi pemerintah, dari sipil, dan rekan-rekan yang lain dari swasta yang telah bersyukur dapat mewujudkan kebersamaan di tempat pura yang berbahagia ini. Dan harapan kami kita jaga kebersamaan ini baik dalam kegiatan beribadah, mungkin bisa mengembang nanti dalam kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan untuk mencegah dan pengrusakan alam, karena alam itu sesuatu kekuatan juga bagi kita untuk mendampingi kita beribadah, dan toleransi tadi, dan menyayangi masyarakat kita serta saling membahu
mewujudkan keagamaan, kebudayaan yang lebih maju dan modern. Itu aja mungkin sekedar sapaan kami dan tutur sapa kami yang kurang berkenan kiranya dapat dimaafkan karena kekurangan selalu ada pada tiap manusia. Selesai dari kami, terima kasih. Salam, selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Dandim yang sudah memberikan peneguhan juga. Saya hormati Bapak Kapolres ND beserta Ibu, dan saya hormati Bapak Ketua PADI, Bapak Mangku, dan saya hormati Bapak Raja, Bapak Dominik Pemaluru, dan saya hormati seluruh rekan-rekan manusia Dharma yang termasuk ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih, tadi sudah banyak sekali kita mendengarkan bisa dikatakan sambutan, bisa dikatakan sharing pengalaman, karena hari ini kita dalam sharing antara umat dengan ide Belanda, karena tadi moderator sudah mengatakan ini waktu tinggal 30 menit. Biasa kalau pasukan ini Bang, kalau kita menghadapi situasi dalam sudah biasa Bang. Tapi kalau 30 menit ini sampai selesai kampung tengah, itu bahaya. Kalau di pasukan itu menghadapi ancaman segala apapun sudah biasa. Hanya satu kalau menghadapi pasukan itu, lapar. Hanya sampai lapar. Karena saya sudah merasakan perut saya dingin, artinya pada posisi yang sama. Sehingga tadi sudah lengkap penyampaian dari Ide Prande, mulai dari Astabrata, kemudian beliau mengupas bagaimana dari sisi budaya, dari sisi agama. Ternyata ketika kita melepas semua atribut-atribut itu, melepas baju, penyampaian beliau, kita akan menemukan hanya satu semua itu. Baik itu kepercayaan kepada leluhur maupun kepercayaan spiritual, kepercayaan kepada Tuhan. Itu hanya satu. Yang membedakan hanya bagi kita saja. Kemudian saya terima kasih Mas Dharma. Beberapa kali saya cek, saya dadak batu, saya naik sepeda datang ke sini jam 4 sore. Ternyata ada teman-teman dari TNI di sini lagi bersih-bersih, ada yang menyapu. Jadi ternyata banyak teman-teman kita ini ngayah itu di balik layar, tidak mau kelihatan. Karena lagi piket, lagi ada tugas. Sehingga begitu pulang, sorenya berkuda. Saya penasaran, waktu saya naik sepeda, saya naik ke sini, saya ketemu orang kota Abang sini. Komandan, udah naik sepeda kan? Oh iya, saya cek. Mereka lagi nyapu-nyapu bersih-bersih semua. Tanpa kekompakan, kebersamaan, mungkin waktu SD kita pernah dikasih perumpamaan sama ibu guru, satu lidi itu mudah dipatahkan. Tapi kalau lidi gabung jadi satu, coba patah sudah. Satu lidi kalau cambuk, pedisnya cuma satu garis. Tapi kalau satu sapu itu pukul kita selesai kita, pingsan kita. Kira-kira gitu. Sapu bisa ide menyampaikan, bisa membersihkan halaman ini jadi bersih, bisa juga menjadi senjata. Coba kita pukul apa? Ada leki lewat kita pukul jadi RW juga itu Bang. Pingsan ya. Ada itu kekuatan, tergantung kita gunakan bagaimana. Jadi dalam kesempatan ini saya akan sharing. Karena saya ini orang Bali, tapi saya lahir di Sulawesi Tengah. Orang tuanya Pak Presiden, saya ketemu fotonya di Polres Kabupaten Sorong. Itu hobinya bapaknya, orang tuanya Pak Presiden sama seperti Pak Presiden, bikin kurang. Benar Pak, Kabupaten Sorong itu, Papua, saya kaget. Gerbang Polres ini, gerbang Polres itu gak kurang. Saya cek, Polresnya 3 orang Bali Pak. Salah satunya bapaknya Pak Presiden.
Ternyata benar ke mantu anaknya. Suka bikin pura juga. Selama ini saya hanya dengar kalau mengetar gigi itu yang paling susah adalah meminta kereta amanah, kereta kehidupan, tidak salah. Saya baru menemukan dengan mata kepala saya sendiri. Botol yang ide ratu pegang pagi itu masih di sini kita cerita dan Pak Mampu. Botol itu begini, yang sudah diikat, kalau ada air itu jatuh. Ringan sekali botol itu. Saya sama Pak Budi, Pak nanti bagaimana airnya? Ngomong-ngomong, kemudian botol itu ditaruh di laut. Dibacakan 1 jam setengah. Saya dengan Pak Presiden dan juga Pak Presiden dengan Bumada Demokrat, Pak Mampu dan beberapa teman-teman yang ada di sana katakan, saya ini tidak belajar spiritual. Saya juga heran, kenapa auranya itu terlalu kuat sekali. Tirta Taman Dalu itu, Tirta di Gunung Ilejadi dengan di laut itu, Tirta selalu auranya besar sekali. Ternyata dalam spiritual karena yang saya pelajari dari beliau, mulai dari penjemputan di bandara, beliau banyak memberikan petua-petua, dan itu langsung masuk ke hati saya. Ternyata begini rekan-rekan, ketika kita tanya pada seorang pedanda, Ratu, air apa yang enak untuk kita minum? Apakah aqua, teh, atau susu atau kopi? Beliau tidak pernah menjawab yang paling enak atau tidak. Beliau hanya mengasih, ini buji. Ini buji apa? Dia cerita sendiri. Ini buji anak, paman-paman dia takut dapur. Setelah di dapur, kita lihat, oh ada kompor, ada air, kira-kira dia pakai. Rekan-rekan hanya ketukan sendiri. Air dipanaskan, ada kopi, ada teh. Suka gulanya 1 sendok, setengah sendok, pahit. Rekan-rekan yang tahu. Selera Pak Joni, selera bapak-bapak ini, dan selera rekan-rekan pasti berbeda. Itulah pelajaran yang saya dapatkan dari beliau. Sepanjang perjalanan malam, setiap saya bercerita sama beliau ini, bulan itu pasti saya ceritakan istri saya. Hari begini. Sampai hari keempat, rekan-rekan, sudah habis pertanyaan saya. Saya datang ke pura ini, Bang. Saya sudah tidak ada pertanyaan di dalam. Rasa haus saya itu selama ini ternyata dengan kedatangan beliau memberikan sharing spiritual, pengalaman-pengalaman dia, perjuangan dia, itu membuat saya dahaga saya hilang dan tidak ada pertanyaan lagi. Sampai kemarin saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ketika ambil air suci di jadi dengan di laut itu. Itu hal yang tidak mungkin. Air di laut kok rasanya tawar. Karena kenapa? Itu tidak saya juga. Saya tidak ada pikiran mengambil itu air itu. Ketika air dicampur, diambil dari yang laut, ditaruh di gunung itu, yang botol besar saya bawa, saya pangku. Ada yang menetes. Langsung saya spontan, tetesannya saya tetes ini di depan, tangan saya tuh begini. Tetesan 3 tetesan saya taruh di kepala saya. Masih ada lagi ternyata. Waktu dituang dalam tangan itu Pak, netes, dikit Pak, netes. 3 tetesan saya minum, tambah. Dan anehnya, Bapak Ibu, maaf ini saya di barat kecil atau di gereja. Kenapa saya tidak merasa capek sama sekali dan macam spirit semangat dan mata saya parah saja. Entah karena sugesti, entah karena itu memang air ketika Taman Dalunya apa-apa. Daripada saya bilang mencuri tidak izin, tadi saya cerita sama Ibu untuk pengakuan tadi. Kemarin itu ada tetesan. Jadi biar saya tidak mencuri. Kalau sesuatu yang suci itu kita curi, salah juga ada. Itu tidak boleh. Nanti kita jadi tarik-tarik, putus. Bahaya. Jadi saya itu namun itu ada tetesan. Daripada jatuh, kepangkuan saya tangan saya ini. Saya ikutin ketiganya saja. Ternyata begini, rekan-rekan. Jalan spiritual dan jalan dunia ini ternyata berbeda berdasarkan pengalaman saya. Tadi Pak Lurah sudah bilang, ketika kita ingin ini, ternyata saya dapatkan teh. Ternyata saat ini teh itu ada yang terbaik untuk saya. Teh hangat dari Batu. Ternyata saya lagi Batu bergerak. Tuhan ada yang tahu kita itu apa yang terbaik untuk kita. Kalau kita maunya saja, yang kita inginkan. Karena logika dunia itu tidak akan berguna di tempat spiritual itu. Anehnya, ketika saya sudah ikhlaskan, alhamdulillah anak yang depan dan anak ibu.
Contoh di perahu itu. Kenapa saya pegang di perahu? Karena Pak Lurah sudah bahasa Bali Gento itu. Udah mentok. Perahunya pendek. Ini saya kasihan kejadian kemarin. Jadi daripada ini itu yang sudah setengah mati kita ambil dan kita belum tahu isi atau tidak. Ini barang paling berharga di dunia yang harus kita ambil. Saya pegang. Setelah ambil dulu saya serahkan lagi. Itu getarannya saya sudah tidak tahan. Nah, begitu sampai saya turun, karena beliau yang pangkut, otomatis kan saya turun dulu saya ambil. Ambil itu ternyata di saat 50% saya masih ingat Pak Presiden dan keluarga. Sehingga saya tidak ikut juga mengambil berkat itu sendiri. Ketika sudah sampai di pinggir pantai, saya serahkan lagi. Makanya aku bertanya, apakah tidak kuat atau kenapa kok serahkan lagi? Saya bilang kartu itu mungkin saya ingin membagi berkat karena saya sudah dapat dari gunung. Dia sudah memberikan saya berkatnya, setidaknya dari laut, biar Pak Lurah juga yang dapat berkatnya. Ternyata apa rekan-rekan? Di luar skenario kita lihat Pak Ketua Pengadilan. Wah, jadi juga. Jadi sini ya, sudah dikatakan kasih Pak Ketua Pengadilan. Di tengah jalan lalu Pak Ketua Pengadilan mungkin waktu pas di depan dengan Pak Mantu, Ketua Pengadilan kami diberi seluruh perjalanan. Biar rasa keadilan berkat itu kita lagi. Setelah sampai di sini, sesuai kesepakatan, kalau dari gunung kemarin Pak Lurah yang bawa dari bawah ke sini, yang dari laut saya bawa dari bawah Pak aja. Pak Teh, jadi saya bawa dari bawah ke sini. Kesepakatan kami begitu kemarin. Kesepakatan tidak ada tulis. Kami bawa dan supaya tidak tahan saya. Saya tidak bisa menari, tapi itu badan saya tidak menari dan saya tidak tahu itu adalah penyambutan. Di situ saya baru paham. Dan kemarin merasa itu seperti betul-betul pengawalnya yang pedang. Tidak tahu saya kekuatan rasanya semangat sekali. Jadi jalan spiritual itu rekan-rekan yang bisa saya dari pengalaman tersebut pasti berbeda dengan rekan semua. Ketika saya membiarkan menghormati tamu adalah raja. Pak Lurah dia sudah bersusah payah dari jauh saya dengan keluarga sini saya hormati. Ternyata berkat itu malah merata. Pak Ketua Pengadilan selesai kita ngayal siang, kita makan siang satu, selesai makan siang masih di sini kita diskusi begini meja ini. Pak Ketua dengan senyum lebar, sekarang saya sudah keluar Pak. Kenapa kalau kita ngayal dengan ikhlas itu secepat itu? Tuhan itu memberikan mujizat-mujizatnya. Botol kosong dilempar ke laut. Yang tidak pernah nangis ada teman kita dari TNI yang pakai kacamata, ada di video itu langsung begini. Terus ada yang tidak mengaku menangis. Tidak, saya tidak menangis, Ratu, saya tidak menangis. Waktu mikir. Terus Ayu, saya lihat Ayu sudah di samping saya lagi di belakang itu, wah, itu seperti terhipnotis. Ternyata kekuatan beliau itu kita tidak sadari. Dari pengalaman saya, setelah saya mengalami hal ini, terima kasih banyak Ibu Ratu dan Ibu Ratu istri dan rombongan. Ini pengalaman paling berharga dalam hidup saya yang saya dapatkan dalam hidup saya. Itu yang dapat saya sharing dari kegiatan kemarin. Maaf, bukan mengajari, saya hanya sharing yang saya rasakan. Dan saya yakin rekan-rekan semua sampai saat ini pun masih kita layak di sini. Waktu minta kita kemarin baju dinas, karena bagaimanapun Ratu lah yang enggak kita di sini. Seragam boleh beda, balik boleh beda, tapi tujuan kita leluhur kita sama, tujuan kita sama. Tidak disusunan, tidak berhasil di sana. Ibu-ibu juga terima kasih karena semuanya capek. Bukan cuma kita yang capek kan. Kalau rekan lihat ide Ratu naik gunung Lelejadi itu, saya pun takut saya. Ampun Ratu, saya dalam perjalanan itu saya sempat merasakan banyak merasakan waktu kita naik gunung pertama. Dalam hati saya minta, Yesus, jaga Ratu. Karena saya mau tombak di belakang itu, jadi Pak Lurah yang jaga Ratu di belakang. Kenapa? Saya harapkan beliau yang paling banyak dapat auranya 3 peranda. Karena saya sudah 4 hari 4 malam, artinya 4 malam saya jadi kamu beliau sudah banyak dapat energi beliau. Sekarang datangnya Pak Presiden.
Kalau sudah dari belakang, ada gambar dari belakang. Itu kok saya takut awalnya. Aduh, ini apa dengan Hidroprana ini? Ambrol logika saja main kemarin. Takut. Kalau ada apa dengan Hidroprana di jalan ini, pasti saya disalahkan. Pasti umat akan menyalahkan saya. Terutama ratu istri saya. Aku juga sama ratu istri tidak ada apa-apa sama Hidroprana. Tapi saya ingat kata-kata Pak Manggu. Dan kalau kita atas nggak boleh ada pikiran dan berat kita. Akhirnya saya jawab lagi loh. Saya jawab lagi dari bawah, jawab lagi jawab. Pas tunggal saya semangat lagi. Itulah rekan-rekan. Yang kemarin di naik gunung, coba rasanya nafas bagaimana. Di belakang saya. Tapi ide saya tidak dengar sedikit pun nafasnya. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa sekali beliau. Kita sudah melihat ide seperti ini. Jadi pertama lalu kita sudah lihat. Apa lagi yang membuat kita ragu? Orang bilang, zaman sekarang ini susah sekali dari Indonesia. Kita lihat sendiri Indonesia itu. Baru kita pegang saja sudah tidak kuat. Ada apa? Itulah rekan-rekan harapan saya kebersamaan ini tetap kita jaga. Karena kalau kita sudah kompak, pekerjaan pasti akan berjalan dengan baik. Masyarakat kita layani di bidang keamanan juga, karena itu adalah fondasi satu kabupaten daerah. Kalau sudah aman, salah paham itu biasa. Yang penting solusi. Kenapa? Ide satu orang sama orang kedua ketiga keempat itu biasa. Di alam demokrasi perbedaan itu adalah roh demokrasi. Tapi bagaimana kita mencari solusi dari perbedaan itu? Kira-kira dengan cerita dari awal Hidroprana dari Kopilal semua sudah memberikan pengalaman dan seri ini untuk tujuan yang satu. Karena perbedaan itu kata Hidroprana itu hanya ketika kita ada di dinas saja. Setelah kita lepas baju, kita seorang ayah, kita sama laki-laki. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi Om. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.